Halo Sobat Anime, Bang Jack punya saran nih untuk para ciwi-ciwi. Kalian itu harus berhati-hati dengan para pria, karena yang ada di pikirannya cuman bukit boba dan cipok. Dah, Bang Jack cuman mau ngasih tahu itu aja. Dalam kesempatan kali ini, Bang Jack akan melanjutkan Martial Peak. Dah yuk, langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yang Kai sedang bertarung dengan orang-orang dari kelompok Sanguini. Setelah membantai 9 orang, kini musuh mereka pun hanya tinggal satu, yaitu Master Wen. Tetapi saat ini Master Wen sudah dalam kondisi terpojok. Selain harus 2 lawan 1, ia juga harus kehilangan setengah dari kekuatannya. Walaupun begitu, bukan berarti ia menjadi lemah begitu saja. Yang Kai dan Xia masih harus berusaha keras untuk mengeksekusinya, dan pada akhirnya Xia pun berhasil menembus pinggang dari Master Wen dengan menggunakan kekuatannya, dan tentu hal itu juga dibantu oleh Yang Kai yang berhasil menahan pergerakan dari Master Wen dengan menggunakan tubuhnya. Setelah mengeksekusi Master Wen, kini Yang Kai pun bertanya bagaimana cara mereka untuk menangkap Yin yang menjadi tujuan utama mereka. Karena ketika Yang Kai mendekati, maka Yin itu akan pergi berlari. Xia pun memberitahu cara menangkapnya dengan menggunakan mulut, dan sisanya ia yang akan mengurusnya. Tapi entah kenapa Xia mengatakan hal seperti itu sembari malu-malu. Kini di depan mereka ada sebuah Yin. Xia menggunakan kekuatannya untuk membentuk suatu jaring untuk menangkap Yin itu. Kini ia juga meminta Yang Kai untuk melakukan hal yang sama yang seperti ia lakukan. Yang Kai pun kini melakukan hal yang dilakukan oleh Xia dan berhasil menangkap Yin itu. Kini ia memasukkan Yin itu ke dalam mulutnya. Setelah memakan Yin itu, kini Yang Kai pun merasakan sensasi yang sangat luar biasa di tubuhnya. Tapi Yin itu pun sebagian energinya pun terserap oleh struktur tulang emas miliknya. Xia yang melihat Yang Kai memakan Yin itu, kini ia pun menjalankan tugasnya. Yang Kai yang melihat Xia mendekati wajahnya dan membuka cadar, membuat wajahnya pun menjadi memerah. Kini Xia pun berada di hadapan Yang Kai dan langsung saja main sosor. Yang Kai yang merasakan sensasi bibir lembut Xia, ia merasakan ini lembut sekali serta wangi harum bunga mawar. Tetapi Yang Kai pun mencoba berpikir positif dan mungkin ini merupakan metode menyerap Yin, atau jangan-jangan Xia memang sange. Tetapi entah kenapa mereka pun saling mengulum lidah satu sama lain, dan tiba-tiba Xia pun menggigit lidah Yang Kai yang membuatnya terkejut. Setelah menggigit lidahnya Yang Kai, Xia pun langsung mendorongnya menjauh. Yang Kai pun bertanya kenapa lidahnya digigit. Xia mengatakan kalau ia membutuhkan setetes darah dari Yang Kai. Yang Kai yang merasa tidak puas, ia pun menawarkan kepada Xia jika Xia mau lagi. Tapi Xia pun mengatakan kalau itu sudah cukup, sembari malu-malu. Setelah itu, Yang Kai pun merasakan kalau dirinya sangat-sangat mengantuk dan lelah. Akhirnya, kini ia pun tertunduk dan terjatuh. Xia yang panik, ia pun langsung menghampiri Yang Kai dan memeriksa denyut jantungnya. Ternyata denyut jantung Yang Kai pun terasa sangat-sangat lemah. Kini Xia pun terlihat sangat sedih dan ketakutan, tapi tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri mereka, yaitu Bendahara Meng. Sebenarnya Bendahara Meng sudah datang dari tadi malam, tapi ia tertahan oleh arah yang ada di sekitaran sini, yang membuatnya tidak dapat masuk. Bendahara Meng yang melihat ke sekitar sangat kacau, ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa kini murid kesayangannya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tapi Xia pun tidak menjawab, ia hanya meminta Bendahara Meng untuk segera membantu Yang Kai. Bendahara Meng yang melihat kondisi Yang Kai, ia mengatakan kalau luka-luka seperti ini sangat mengerikan dan membutuhkan pengobatan tingkat tinggi serta para dokter terbaik, jika tidak akan sangat berbahaya untuk nyawa Yang Kai. Tetapi ia mencoba menenangkan muridnya agar tidak perlu khawatir karena dia ada di sini.
Kini Bendahara Meng pun mengeluarkan sebuah pil, dan Xia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia memakan pil itu dan langsung saja mengulumnya ke mulut Yang Kai. Kini Bendahara Meng pun kembali menenangkan Xia untuk tidak perlu khawatir lagi. Ia juga bertanya apakah Xia telah menyerap yin itu. Mendapatkan pertanyaan dari gurunya, Xia pun hanya menjawab dengan anggukan. Dan Bendahara Meng pun meminta agar Xia segera melakukan kultivasi. Jika tidak, efek dari yin itu akan segera hilang. Tapi Xia pun sangat khawatir dengan kondisi Yang Kai, jadi ia tidak mau melakukan kultivasi. Tapi Bendahara Meng yang melihat itu, ia mencoba kembali untuk menenangkan Xia, dan ia akan mengurus Yang Kai selama Xia melakukan kultivasi. Tetapi sementara Xia melakukan kultivasi, Bendahara Meng malah tertidur di sebelah Yang Kai, bukan menjaganya. Setelah melakukan kultivasi, kini mereka pun membawa Yang Kai ke tempat yang lebih nyaman. Di sana Bendahara Meng pun mencoba memberikan ki ke arah Yang Kai. Sementara itu, di dalam bawah sadar, kini Yang Kai pun bertemu dengan tengkorak emas. Ia merasa walaupun mereka sudah menyatu, tetapi Yang Kai merasakan kalau mereka sebenarnya belum bersatu seutuhnya. Tetapi setelah insiden ini, ia merasa kalau tengkorak itu benar-benar menyatu dengan dirinya. Tak lama setelahnya, kini Yang Kai pun mulai siuman. Ia yang masih berbaring mendengar pembicaraan antara Bendahara Meng dan Xia. Bendahara Meng pun mengatakan kalau pil yang ia berikan hanya dapat mencegah Yang Kai tewas, tapi tidak dapat membuat Yang Kai kembali hidup. Dengan kata lain, Yang Kai akan koma. Xia yang takut, ia pun menanyakan apa gurunya tidak memiliki cara lain untuk menyelamatkan Yang Kai. Bendahara Meng pun mengatakan kalau ia sudah melakukan segalanya, bahkan ki murni yang ia berikan tiba-tiba saja terasa menghilang. Dan karena hal itu, ia merasa kalau tidak ada yang dapat ia lakukan lagi. Xia yang mendengar itu, ia sangat sedih. Ia takut Yang Kai akan koma untuk selama-lamanya. Tetapi tiba-tiba Yang Kai pun berbicara. Ia mengatakan apa yang sebenarnya kalian bicarakan. Mendengar suara Yang Kai tentu membuat mereka terkejut. Kini mereka berdua pun menoleh ke arah Yang Kai dan melihat kalau Yang Kai telah siuman. Xia pun terlihat sangat senang karena Yang Kai saat ini sudah sadar. Tetapi berbeda dengan Bendahara Meng, ia tidak menduga hal ini dapat terjadi setelah ia memastikan dengan mata kepalanya sendiri. Xia yang melihat gurunya seperti itu, ia pun sangat kesal. Ia merasa telah ditipu oleh gurunya. Keesokan harinya, kini kondisi Yang Kai sudah mulai membaik. Bendahara Meng yang datang ke kamar Yang Kai, ia datang sembari membawa semangkok obat. Ia juga meminta agar Yang Kai berkata sejujur-jujurnya dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Yang Kai pun menjawab apakah Xia tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bendahara Meng pun mengatakan kalau selama ini Xia selalu menjaga Yang Kai, jadi ia tidak sempat untuk menanyakan hal seperti itu. Kini Yang Kai pun mulai menceritakan tentang apa yang sebenarnya mereka lalui beberapa hari lalu. Setelah mendengar cerita dari Yang Kai, kini Bendahara Meng pun mengambil suatu kesimpulan kalau penyebab awalnya memang berasal dari Yang Kai, tapi hal ini bukan salahnya Yang Kai. Ia juga sangat bersyukur karena murid kesayangannya tidak terluka. Tetapi ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia berjanji akan segera membalasnya. Kini mereka bertiga pun berpisah. Yang Kai akan pergi kembali ke pavilion, sedangkan Xia akan melakukan kultivasi dan Bendahara Meng akan pergi menuju tempat kelompok Sanguini. Di area pertambangan kelompok Sanguini, di sana sedang terjadi pertemuan. Pertemuan ini dihadiri oleh kepala keluarga serta beberapa orang tetua. Kini mereka pun merasakan kalau ada seorang master yang akan datang, karena tiba-tiba suasana di tempat mereka begitu kental, dingin, serta mencekam. Kepala keluarga ini pun tahu kalau orang yang datang ini tidak dalam kondisi damai, jadi ia meminta para anggotanya untuk segera menemaninya untuk bertemu dengan orang yang ada di depan itu. Di depan area tambang, ternyata Bendahara Meng yang telah menunggu mereka dengan mengeluarkan aura membunuhnya. Salah seorang dari kelompok Sanguini ini menebak kalau orang yang ada di depannya ini merupakan
master dari Pavilion Skyhaven yang berada di ranah Nation Soul. Tetapi kepala keluarga ini pun tahu kalau orang yang ada di depannya itu lebih kuat dan lebih berbahaya daripada Master Skyhaven. Kepala keluarga ini pun datang untuk menyapa Bendahara Meng dan bertanya dengan siapa ia berbicara. Tapi Bendahara Meng pun tidak menjawab. Ia cuma bertanya apakah orang yang di depannya ini adalah Long Zitian. Pak tua ini pun menjawab kalau dirinya adalah kepala keluarga dari Sanggu ini. Mendengar itu, Bendahara Meng pun membentaknya untuk segera pergi, karena orang yang dicarinya bukanlah kepala keluarga. Bendahara Meng pun kembali berteriak dan membentak agar Long Zitian segera muncul. Kepala keluarga ini pun mencoba menenangkan Bendahara Meng, namun hal itu pun ditolak olehnya. Ia mengancam akan menghancurkan kelompok Sanggu ini jika mereka tidak mau memberikan Long Zitian. Kini Long Zitian yang berada di antara mereka, ia mulai berbicara. Ia mengatakan kalau Bendahara Meng ini terlalu sombong. Melihat ada orang yang dicarinya di depan matanya, Bendahara Meng pun langsung berlari ke arahnya. Kini serangan mereka pun saling beradu satu sama lain. Tapi Bendahara Meng pun lebih unggul. Ia berhasil membuat Long Zitian terpungkul hingga terjatuh. Ia yang sudah terjatuh terus-terusan dihujani serangan. Bahkan kini Bendahara Meng menggunakan kekuatan Ki di tangan kirinya untuk segera mengeksekusi Long Zitian. Tapi tepat sebelum serangan itu mengenai kepalanya, ia pun dihentikan oleh kepala keluarga ini. Kepala keluarga ini pun mencoba menghentikan Bendahara Meng dan menginginkan negosiasi. Tapi Bendahara Meng yang sudah sangat emosi, ia menepis tangan itu dan kembali melompat ke arah Long Zitian. Lalu ia pun meninjunya. Tinjuan itu pun membuat Long Zitian harus kembali terhempas. Para tetua lain pun mencoba menghentikan Bendahara Meng, tapi langsung terhempas begitu saja karena serangan Bendahara Meng sangat on point. Kini kepala keluarga pun membentak agar seluruh anggotanya diam dan berhenti memprovokasi Bendahara Meng. Lagi-lagi ia pun meminta agar negosiasi dan mencoba berbicara apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Bendahara Meng semarah ini. Long Zitian yang sudah terkapar, ia pun kini kembali bangkit. Ia bertanya siapa orang yang ada di depannya ini dan kenapa ia harus mendapatkan pukulan seperti ini. Bendahara Meng pun menjawab kalau Pak tua ini tidak memiliki salah apapun. Mendengar kalau dirinya tidak memiliki salah, ia pun kaget. Kenapa ia harus ditonjok seperti ini? Kini Bendahara Meng pun mengatakan kalau ia kemari untuk membalaskan dendam apa yang diterima oleh muridnya. Mendengar itu membuat orang-orang ini pun bingung. Ia kembali bertanya, tolong diperjelas apa maksud dari Pak tua ini. Tetapi Bendahara Meng pun tidak menjawab. Ia hanya mengatakan kalau dirinya tidak menyangka kalau orang-orang itu berani menyentuh muridnya. Dan ia akan mengirim orang tua ini ke neraka untuk bertemu dengan cucunya. Dan di sana ia dapat bertanya tentang apa yang dilakukan oleh cucunya. Mendengar kalau ini ada sangkut paut dengan cucunya, ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dilakukan oleh cucunya. Kini ia berpikir kalau cucunya ini memang tukang sange. Ia menduga kalau murid dari Pak tua ini pasti seorang wanita yang sangat cantik. Dan cucu bodohnya itu tidak tahu kalau gadis itu adalah murid dari master yang sangat mengerikan ini. Tetapi tak sampai di sana saja. Bendahara Meng yang sudah sangat emosi, ia kini mengumpulkan Ki di tangannya dan ingin segera mengeksekusi mereka semua dengan menggunakan jurus tapak Buddha. Dan kini muncullah tangan raksasa yang ada di langit mengarah kepada mereka. Di tempat lain, saat ini Yang Kai sedang berada di pasar kaget. Di sana ia membuka suatu toko untuk membeli bibitan pohon. Saat ia sedang melamun, ia dikejutkan dengan bukit boba yang ada di depan wajahnya. Bukit boba itu ternyata dimiliki oleh gadis cantik ini. Bukit boba gadis ini memang terlihat sangat mantap dengan cup kira-kira di D atau di E lah. Gadis cantik ini pun mencoba menjual bibit yang ia miliki. Ia menjual bibit itu seharga 1000 til atau mata uangnya lah til itu.
Mendengar harga itu, ia pun tahu kalau itu sangat mahal, tapi ia diyakinkan oleh si gadis montok ini kalau bibit itu bukanlah sembarang bibit. Kini mereka pun saling deal dengan harga yang telah disepakati. Tapi saat mereka sedang transaksi, tiba-tiba mereka merasakan getaran yang sangat kuat. Awalnya mereka mengira kalau itu adalah gempa bumi, tapi Yang Kai melihat tak jauh dari tempat mereka ada suatu ledakan yang sangat kuat. Tak lama setelahnya, Yang Kai pun melihat ketiga master yang ada di pasar langsung pergi bergerak ke arah sumber ledakan itu. Ternyata sumber ledakan itu berasal dari orang-orang Sanguini yang dihantam oleh jurus tapak Buddha milik Bendahara Meng. Ternyata serangan Bendahara Meng ini sangat kuat yang menimbulkan suatu retakan di dasar tanah. Dari retakan itu muncullah suatu cahaya merah dan cahaya biru. Ternyata cahaya itu berasal dari roh bis tingkat tinggi, dari roh naga dan roh pinik yang telah tewas. Kepala keluarga dari kelompok Sanguini, mereka pun sadar kalau di bawah sana merupakan goa warisan leluhur. Ia juga sadar kalau ledakan itu akan membuat para master dari masing-masing sekte akan datang. Ia pun langsung meminta para anggotanya untuk segera masuk. Saat ia menapakkan kakinya, ia pun langsung terpental kembali. Tak lama setelahnya, kini cahaya biru dan kuning pun mendekati mereka. Ternyata cahaya biru itu berasal dari para tetua dari Skyhaven, dan cahaya merah berasal dari sekte Manostrom. Dan kini ketiga sekte itu pun saling berhadapan satu sama lain. Dan kita akan membahas lanjutannya di part selanjutnya, dan sampai jumpa. Bye!